Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Prananta Asianto SPD dari instansi SD Negeri 1 Sindang, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Berikut video cuplikan diseminasi yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki ni'matin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang menghormati Kepala SD Negeri 1 Sindang, Ibu Wahyu Sekjen SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu semua rekan guru yang berbahagia serta staf karyawan, semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, kesabaran dan ketabahan dalam menjalani aktivitas kita, baik dalam bekerja di sekolah maupun kita beraktivitas di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga kita. Semoga senantiasa kita selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajah bersama, yaitu dalam aktivitas kegiatan yang sudah saya rencanakan, yaitu tentang pengibasan diseminasi tentang aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan tugas saya, yang merupakan bagian tugas dari pendidikan guru penggerak, yang semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya ataupun teman-teman semua, baik nanti bisa diterapkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sambutimatu nabi yang selalu pernah berjalan, dan semoga kita semua termasuk golongan umat Islam yang nantinya mendapatkan syafaat ataupun pertolongan di yaumil akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti cukup lama, mungkin hampir 1 jam lebih, terkait dengan diseminasi tentang budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Mari kita mengikuti bersama, ya, kita saling berbagi praktik saja. Ini teorinya saya dapat dan saya bagikan, mudah-mudahan pengibasan ini bisa bermakna bagi Bapak Ibu semua. Walaupun saya juga dalam menerapkannya masih mengalami banyak kendala dan kesulitan, karena saya merasa tugas seorang guru tidak 100% itu sebagai guru, kita punya tugas tambahan yang banyak, sehingga untuk menerapkan ini mengalami banyak kendala. Walaupun terkadang teorinya kita sudah paham, tetapi ya terkadang ketika sebuah aktivitas pasti ada halangan dan tantangan-tantangannya. Oke, ini adalah foto saya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, tapi ini foto apa saya nggak tahu, hanya namun saja. Oke, sebelumnya saya ucapkan salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yogi Prananta Asianto dari instansi SD Negeri 1 Sindang, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamner bahwa ketika kita senyum secara ikhlas maupun terpaksa selama 30 detik itu bisa mengurangi urat muka yang kendor melorot. Jadi dibiasakan setiap hari senyum 30 detik. Ya, jadi yang harusnya itu hari ini mungkin melorot berapa menit, tapi karena kita senyum 30 detik itu tertahan seperti itu. Baik, kita coba ini 30 detik mulai dari sekali hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo pakai terus kalau tadi senyum.
Senyum makin terus. Sampai aura PP-nya naik ya. Oke, cukup luar biasa. Ya, itulah hebatnya kalau senyum dipaksa. Ya, tidak ada hal yang lucu kita paksa ternyata begitu sulit. Seperti sulitnya hidup ini. Oke, lanjut. Malah curhat. Oke, sebelum saya memasuki materi tentang budi positif, ada beberapa kesepakatan yang mungkin kita sepakati di pemaparan terkait aksi nyata saya. Ini yang pertama saya sudah tulis, menghargai siapapun, menghargai siapapun, mungkin menjadi pendengar yang baik, yang itu nanti boleh makan, boleh minum dan sebagainya, boleh juga izin ke belakang ketika memang memerlukan aktivitas yang harus dilakukan di belakang, jangan di sini. Terus apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Mindfulness. Mindfulness, oke. Terus apa lagi? Aktif, oke. Nanti diharapkan semua rekan-rekan untuk bisa proaktif ya, bertanya ketika nanti bertanya kepada saya bisa jawab, ya saya jawab. Jika tidak, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ngerti atau tahu jawabannya, ya dibantu. Kalaupun tidak ada, ya PR buat saya. Terus apa lagi? Sudah cukup? Cukup nih. Oke, kita lanjut. Karena nanti materinya juga ada tentang kesepakatan. Maka ini sudah ada sepil sedikit terkait materinya. Oke, jadi seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, bukan budaya negatif. Maka kalimatnya budaya positif. Dan budaya positif tersebut itu dapat dijalankan itu ketika seorang guru itu dapat menerapkan beberapa konsep inti. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah istilah-istilah yang menurut saya baru saya pahami ketika mengikuti program ini. Tetapi sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Tapi istilahnya seperti bahasa langit yang restitusi seperti itu. Oke, nanti kita akan kupas satu persatu konsep-konsep ini di slide berikutnya. Dan sebelumnya ini ada gambar yaitu peserta didik kita sedang melaksanakan upacara bendera pengibaran dan pembinaannya ini Bapak Arseno, ya luar biasa. Oke, disiplin positif kita akan membahas yang pertama yaitu terkait konsep disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya seperti tanggung jawab, disiplin, percaya diri, jujur, sabar, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan, keindahan dan sebagainya. Jadi diajarkan untuk bertanggung jawab dan semua perilakunya itu didasarkan nilai-nilai kebajikan yang datang dari mana? Dari dirinya sendiri. Diusahakan dari dirinya sendiri. Maka kita berusaha bagaimana menyadarkan peserta didik supaya dia sadar. Oke, next. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi sebuah disiplin positif tidak hanya terlihat dari nanti sikap atau perilakunya, tapi bagaimana dia ketika berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan bapak ibu gurunya, nanti kaitannya dengan etika dan moral. Jadi kalau orang yang sudah anak khususnya yang sudah bisa menerapkan sebuah disiplin positif yang baik, maka segala tindakan perilakunya pasti didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak sembrono. Jadi dia pakai, jadi itu istilahnya Pak Arsen itu etika dan moral atau adab itu ya. Adab dan abad itu hampir mirip. Oke, lanjut. Kemudian disiplin positif juga ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal.
Jadi ketika pembiasaan yang alhamdulillah sudah kita terapkan di SD Negeri 1 Sindang, ini sebetulnya sedikit-sedikit, tetapi itu akan membuat motivasi internal. Contohnya, seperti pembiasaan membaca Asmaul Husna. Walaupun mungkin dari 84 anak, saya yakin tidak semuanya itu benar-benar mengikuti sepenuh hati. Ada yang hanya formalitas saja. Tetapi dari 84 itu pasti ada separuh lebih yang mereka ketika hari ini tidak ada Asmaul Husna pasti tanya, Pak nggak Asmaul Husna? Atau ketika ada bapak ibu guru yang pertama kali datang, kalau yang dia sudah terbiasa disiplin positifnya, nilai-nilai kebajikannya sudah terbiasa muncul, otomatis harus lari ke sana, duduk di sana. Nanti lama-lama bapak atau ibu guru nggak keluar, dia pasti ke kantor. Pak Asmaul Husna apa tidak? Apalagi kalau upacara bendera, Pak Guru bapak ibu sudah datang, kalau tidak ada instruksi upacara, anak itu langsung mencari, Pak hari ini upacara apa tidak? Walaupun ekspresinya setelah ada jawaban tidak, itu gembira sekali, itu sebuah motivasi internal yang menurut saya perlu dikembangkan. Cuma kita tinggal menuntunnya ke arah yang lebih baik lagi. Ekspresifnya sudah benar dan baik. Nah kemudian peserta didik ini selain bisa memahami dirinya dan menyadari berdasarkan motivasi internal, tetapi juga merasa bahwa apa yang dia akan lakukan itu benar-benar sesuai dengan norma ataupun keyakinan yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat, dan diharapkan bukan karena paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Nah ini sulitnya di sini. Saya kemarin bertanya ke fasilitator dan ke instruktur terkait dengan ini, penerapan khususnya di SD itu sangat berat. Kenapa? Karena memang anak-anak kita kadang mau maksa, kalau tidak dipaksa agak sulit. Kalau diberi pujian terus-menerus ya ada anak-anak itu malah terbiasa seperti itu. Kalau tidak diberi pujian jadi agak sulit. Tapi kalau di jenjang yang SMP, TS, SMA, SMK atau SMA itu lebih mudah karena dia sudah memiliki yang namanya karakter. Kalau di SD itu karakternya masih belum stabil, masih berubah-ubah. Jadi diharapkan munculnya disiplin positif itu bukan dari paksaan, pujian ataupun hukuman, tetapi dari sebuah keyakinan yang kita munculkan yang nantinya menjadi motivasi internal. Oke, guys. Nah, disiplin positif sebetulnya juga sudah ada secara mix ya, tercampur, kemudian ada di sebuah kurikulum merdeka yang baru dan di mana masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada karakter-karakter yang diharapkan. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini sudah komplit, masuk sila ke-1 ini juga masuk. Kemudian harapannya ketika anak itu bisa beriman, syaratnya beriman dulu. Setelah beriman dia pasti bertakwa. Setelah beriman dan bertakwa dia pasti berakhlak mulia. Setelah mereka bisa mengetahui konsep ini, menerapkannya, maka dia baru bisa mandiri karena dia sudah tahu, dia sudah belajar yang namanya nilai agama. Dia mandiri dalam segala aktivitasnya. Anak-anak mungkin sudah bisa melepas baju sendiri, memakai pakaian sendiri, makan sendiri tanpa disuapi dan sebagainya, memakai sepatu dan sebagainya. Sudah mulai mandiri, dia lanjut ke aktivitas berikutnya, dia berkebinekaan global. Dia bisa melihat perbedaan yang di sekelilingnya tanpa dia harus mengkotomi atau memotong. Jadi semuanya itu beraneka ragam, bervariasi, saling menghormati dan menghargai. Ketika ada kekurangan, berpikirnya pasti bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dan saling melengkapi, berkebinekaan global. Setelah item 1, 2, dan 3 ini terpenuhi, baru dapat melaksanakan bergotong royong. Gotong royong itu mudah, tetapi pada prakteknya sulit. Kenapa sulit? Karena tidak hanya anak-anak, orang tua saja yang notabene sering bergotong royong
gotongnya bareng, nyekelnya bareng, sing gotong rosa itu kali 5 orang, sing rosa telu sing loro nyekel itu. Apalagi royongnya. Karena gotong royong itu betul-betul berasal dari motivasi internal, tidak ada paksaan. Oke, setelah poin 4 tercapai, dia sudah beriman bertakwa mandiri bertobat kebiayaan global bergotong royong, dia baru bisa kreatif. Setelah mereka kreatif, tentu di sini ide-idenya dia akan mencari dari mana, dari sini. Dia mandiri, secara mandiri dia mencari referensi, dia mencari ilmu-ilmu yang baru secara otodidak, dia menghargai perbedaan ilmu-ilmu itu, maka dia berusaha berkolaborasi dengan teman-temannya, bekerja sama, baru kreatif. Setelah kreatifnya muncul, dia baru yang namanya bernalar kritis. Apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah kalau saya meniru ini, ataupun apakah ketika saya akan melakukan seperti ini? Jadi pertanyaan anak itu kalau sudah sering menggunakan mengapa dan kenapa, berarti anak itu sudah mulai ke tahapan yaitu bernalar kritis, karena dia sudah mulai tajam. Jadi kalau pertanyaan baru menyebutkan atau menyebutkan sama mengungkapkan perasaan itu belum kritis, tapi kalau sudah mengapa, kenapa dan bagaimana itu sudah mulai. Maka harapannya adalah kita bisa menuntun anak dari tahapan pertama sampai ke 6. Berat sekali ya, tetapi ya mari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita optimis bisa melaksanakan ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bapak Menteri kita yang akan menuju generasi emas di 2045. Jadi harapannya anak-anak itu fondasinya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan finalnya goalnya adalah bisa bernalar kritis. Tetapi pada prakteknya terkadang ini belum matang, dipaksakan untuk berkebinekaan global, ini belum matang, dipaksa bernalar kritis, sehingga tidak akan bisa tercapai. Akhirnya gurunya gila dewek, kesel dewek, karena dia belum terbentuk step by stepnya. Ya, jadi prakteknya memang sulit. Tapi ya kita harus senantiasa optimis sehingga disiplin positif di sekolah itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu memiliki motivasi. Coba kita bedah apa saja. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin Bapak itu ada yang merasa, ada lihat, ada orang itu, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang seringkali muncul di level sekolah dasar yang kedua ini. Dan poin pertama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sedikit saya berikan penjelasan ringkas saja untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk anak-anak itu seringkali mereka itu memiliki motivasi berperilakunya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, bagi yang tidak mengerjakan PR nanti menyapu atau membayar infak sekian, maka memang awalnya tujuannya baik, positif, yaitu supaya dia bertanggung jawab. Tapi motivasi awalnya dia itu menghindari ketidaknyamanan. Nah, maka ketika mengerjakan PR dia tidak maksimal, nyontoh batire, si penting darat dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi untuk yang kedua ini reward yang diberikan itu juga sebetulnya bagus, tapi jangan terlalu sering. Karena ketika terlalu sering memberikan penghargaan, dalam tanda kutip penghargaan yang berupa mungkin barang atau uang. Kalau yang netral itu tepuk tangan, itu netral. Tapi kalau sering memberikan uang, mungkin sesuatu yang nilainya di mata anak itu berharga sekali,
uang, barang dan sebagainya, terlalu sering juga tidak baik. Karena dia akan tumbuh motivasi perilakunya itu harus dipacu dengan adanya penghargaan dari orang lain atau imbalan. Jadi boleh, tetapi itu hanya sesekali saja, jangan terlalu sering karena nanti akan berbahaya dalam perkembangan psikologi anak. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang diharapkan kita itu bisa menuntun anak untuk memiliki motif perilaku manusia itu yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mereka itu harus sadar dan mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu benar atau tidak. Oke. Selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang di sini. Kira-kira apakah Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan sekolah? Sudah. Alhamdulillah. Berarti insya Allah sekolah kita SD Negeri 1 Sindang sudah menerapkan budaya positif. Khususnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Seberapa penting keyakinan kelas atau sekolah? Baik, kita kupas. Yang pertama, dalam keyakinan kelas atau sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan itu guru tidak serta-merta membuat aturan sendiri, harus ada kolaborasi antara guru dan murid, sehingga semua kesepakatan yang nanti muncul itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu muncul dari mana? Dari kesepakatan dulu. Maka ada kesepakatan kelas. Contoh, membuang sampah di tempatnya, mengerjakan tugas piket dengan baik, tidak boleh mencoret-coret tembok, meja, kursi, menjaga buku dan sebagainya. Itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian setelah itu menjadi sebuah kesepakatan, barulah menjadi keyakinan yang nantinya diharapkan ada pada diri anak masing-masing. Sehingga ketika anak tidak mengerjakan piket atau membuang sampah sembarangan, dia otomatis tergerak. Oh, hari ini saya tidak piket. Ketika dia membuang sampah sembarangan, dia seolah dia mengingatkan, oh jangan buang di sini, harusnya buang di tempat sampah. Karena sudah tertanam kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan yang harus dia terapkan di lingkungannya. Oke, next. Keyakinan sekolah kelas berikutnya yaitu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bila di lingkungan SD Negeri 1 Sindang sudah menerapkan keyakinan sekolah yang sering mungkin disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika pagi, baik sebelum pembelajaran ataupun berada di dalam kelasnya masing-masing, adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas ataupun sekolah, membuang sampah di tempatnya, kemudian tidak mencoret-coret tembok, meja dan sebagainya. Terkadang yang sulit itu di kelas 1, 2, dan 3 karena memang masih anak-anak, sehingga mereka untuk keyakinan kelasnya itu levelnya belum sampai dia meyakini nilai, itu belum, tetapi masih butuh bimbingan yang ekstra dari wali kelasnya. Untuk kelas 4, 5, 6 harapannya untuk keyakinan kelas bisa sudah benar-benar tertanam di pikiran anak-anak. Syukur bisa dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah bisa memiliki keyakinan kelas ataupun sekolah yang harus mereka lakukan, seperti itu. Oke. Ini contoh saja, contoh beberapa keyakinan sekolah ataupun kelas. Ini saya ambil di di Canva banyak,
Ya yang lainnya saya malah jadi lupa. Dicatat nggak dulu itu aplikasi bu? Bukan apa namanya? Pinterest ya, Pinterest itu ya. Dia kok tadi Pinterest? Ya Pinterest itulah ya. Di Pinterest ataupun di Canva banyak. Bapak Ibu tinggal mengganti atau menambahi saja template-template yang sudah ada. Ini saya ambil di Canva dan ini keyakinan kelasnya ada banyak ya, bekerja sama, melaksanakan kebersihan, saling menghargai dan sebagainya. Kemudian harapannya dalam membuat ini dilakukan secara bersama-sama atau kolaborasi dengan peserta didik. Tidak hanya guru yang membuat, guru yang harus memberikan sebuah pengesahan. Contoh, hari ini yang tidak mengerjakan PR, nulis in second, saya tidak menilai itu kurang baik. Walaupun sebetulnya tujuannya itu ya tujuannya baik juga, ini supaya jerah, tetapi itu tidak sesuai dengan yang namanya perkembangan psikologi anak. Nanti anak itu motivasinya bukan kesadaran diri, tapi karena menghindari hukuman seperti itu. Walaupun kita sedang transisi nih dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, memang tidak cepat, tidak seperti membalikan tangan. Ini butuh proses yang panjang dan evaluasi yang panjang. Oke, next. Nah, ini ada ice breaking. Ice breakingnya sebetulnya sederhana saja. Karena saya bukan ahli ice breaking. Ini yang ahli ice breaking biasanya guru kelas 1, 2, 3, guru PJOK sama guru agama. Biasanya ice breakingnya inovatif ya. Jadi kalau dari saya ice breakingnya ringan, monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Ice breakingnya kita ringan saja, tidak sulit-sulit. Kemudian setelah berdiri, silakan Bapak Ibu angkat tangan ke atas. Ini terus dorong ke atas. Saya tidak melihat. Kemudian tarik nafas, tahan 10 detik. Oke, sudah. Turunkan tangannya, kemudian kepalkan tangan ke atas dengan mengucapkan Allahu Akbar sekeras-kerasnya. Allahu Akbar. Itu saja merdeka. Anak ngomong dalam rangka HUT RI ke-79. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Mohon maaf nih, karena nasi kecetit loh Bapak Ibu. Aksen lama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar dalam hidupnya. Ya, jadi ketika seorang murid atau peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau kita nanti menggunakan konsep ini, berarti ketika ada anak yang nakal, ada anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, berarti kebutuhan dasarnya itu sebetulnya tidak terpenuhi secara maksimal atau ideal. Nah, ini tugas kita untuk bisa mengerti dan memahami kebutuhan dasar dari setiap individu peserta didik di lingkungan sekolah. Oke. Nah, berikut ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah konfrontasi dalam dirinya yang mengakibatkan sikap perilaku yang terlihat akan tidak sesuai. Yang pertama, yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup kaitannya ya pasti makan, minum, bahkan sekarang bertahan hidup itu HP bisa termasuk apa tidak? Bisa. Ya, rokok itu ya, bapak-bapak itu ya. Kadang saya pernah mendengar istilah mending orang makan daripada orang rokok. Nah, itu apakah termasuk bertahan hidup atau tidak? Kira-kira ngerokok orang orang makan kira-kira bertahan atau tidak? Oh iya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa. Nah, ini
Jadi semua manusia Rasa aman atau rasa ini termasuk tuh rasa aman, betul, kasih sayang. Jadi setiap manusia yang normal pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa. Kasih sayang itu kaitannya dengan olah hati, olah rasa dan olah pikiran. Kalau kita di rumah, di keluarga pasti memiliki keluarga yang harus kita sayangi, orang tua dan sebagainya. Dan rasa, ketika rasa sayang itu sudah melekat, maka rasa itu akan muncul. Nanti timbulnya adalah empati dan simpati dan seterusnya turunannya. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau orang yang tidak punya kasih sayang atau yang dia kasihi, yang dia sayangi itu tidak berbalas, contoh saya sangat mengasihi anak saya, tetapi anak saya kok acuh dengan apa yang saya tunjukkan, maka saya akan dalam tanda kutip merenung ataupun bahasa kasar depresi. Kenapa anak itu orang manut ya? Padahal semua kebutuhan saya penuhi, yang dia inginkan saya penuhi. Kenapa dia tidak manut dan sebagainya. Jadi ini kasih dan sayang ini penting sekali. Bahkan untuk usia-usia yang remaja, ketika kasih sayangnya yang salah penerapannya bisa menimbulkan yang namanya depresi sampai yang diparah adalah kegilaan. Oke, lanjutnya diterima penguasaan. Jadi seorang anak atau manusia itu dia ada motivasinya, itu kebutuhan dasarnya itu diterima penguasaan. Jadi dia diterima oleh kelompoknya atau lingkungannya itu karena dia menguasai sebuah konsep atau tidak. Contoh, ketika Bapak Ibu ngobrol dengan teman-teman rekan guru atau di rumah, ketika Bapak Ibu tidak ngerti tentang materi tersebut, pasti Bapak Ibu tidak akan berani melu cawe-cawe atau melu ikut berbicara. Contoh, Bapak Ibu ahli dalam teknisi motor dan sebagainya, saya nggak tahu, maka saya akan menjadi pendengar yang baik. Gitu saja, nggak akan ikut. Pak akhirnya nomor sebelah nggak akan. Gitu, sulit. Lagi Pak Gladi ya, karena saya nggak tahu terkait dengan apa yang namanya terkait dengan angka. Pak Gladi mahir dalam administrasi seperti itu. Pak, iya betul, PKU itu apa, PKK itu apa, saya nggak tahu. Ketika ngobrol tentang itu dengan Bu Irma, mungkin klop Pak Gladi, karena sama-sama begitu tugas tambah seorang administrator. Ketika saya ngobrol, saya nggak nyambung, bingung seperti itu. Jadi ya musingin kata Pak Hendro. Oke, selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Jadi seseorang atau anak itu butuh kebebasan, tidak boleh dikekang. Jadi dia itu butuh kebebasan, freedom dalam melakukan aktivitasnya, baik di rumah maupun di sekolah. Tetapi ingat, kebebasan di sini juga jangan bebas nanti kebablas. Jadi betul, bebas yang bertanggung jawab. Jadi memaknai kebebasan agak sulit juga. Orang kebablasan dan berarti orang bebas. Ya, yang dimaksudkan bebas ini bebas yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Jadi setiap anak itu membutuhkan yang namanya kesenangan dalam aktivitasnya di sekolah, maka tidak boleh guru itu mengekang anak-anak itu wajib senang, itu enggak. Contoh, di SD kita ada beberapa kegiatan misalnya ekstrakurikuler. Ada yang senang pramuka, ada yang senang pencaksilat, sepak bola dan sebagainya. Maka setiap anak itu tidak boleh kita wajibkan kelas 1 sampai kelas 6 besok ikut pramuka semua, kudu senang, atau hari ini matematika kudu senang. Walaupun terkadang kita itu terbawa suasana, atau semua anak di sini harus pintar tartil gitu Ibu, ya nggak bisa. Karena ada anak yang kadang bisa, kadang tidak, gitu ya. Maka jangan dipaksa. Maka anak itu nanti kembali sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam, sesuai dengan bakat minatnya yang memiliki keunikan ciri khasnya masing-masing. Jadi semua itu juga ada relevansinya. Tidak hanya gurunya senang, anaknya tertekan, atau sebaliknya gurunya tertekan, anaknya senang. Jadi semuanya harus senang. Seperti guru PJOK yang senantiasa digadengi oleh murid-muridnya, itu gimana? Guru motornya terdengar ngomong tuh, weh, gitu ya. Tapi kalau pakai luar biasa.
seperti artis ya, luar biasa. Tentunya belum juga yang saya artis, saya punya. Oke, next. Oke, ini ada sebuah studi kasus, sebuah permasalahan. Mari kita coba bedah bersama. Apakah penyelesaiannya itu nanti sesuai dengan yang Bapak Ibu pikirkan? Oke, Ibu Zulekha itu guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulekha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Sebelumnya di slide selanjutnya ada jawabannya. Kira-kira siapa yang mau jawab? Pak, Nggih. ini Tommy apa Doni? Tommy itu. Tommy Pak, kita Tommy dulu salah ketik itu. Oke, boleh saya? Oke, sangat boleh saya. Menurut saya, apabila saya menjadi Ibu Zulekha, mungkin saya akan mengajak Tommy untuk berdiskusi secara hati ke hati, ditanya kenapa kamu tidak membawa bekal seperti itu, karena seperti itu dulu. Kemudian alasannya apa? Pasti kan Tommy mempunyai suatu masalah dari rumah kan mungkin. Kemudian tapi saya mencoba untuk menggali dulu, kira-kira misalnya karena ibunya belum masak seperti itu, nah itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu itu, seperti itu. Mungkin dia bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri, karena saya yakin semua anak itu mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan kita langsung, Tommy kamu seharusnya ini, tidak seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Itu luar biasa jawaban dari ibuku Wakil Septiani ya. Jelas jawaban ini nih apa namanya? Jawaban apa namanya ya? Bukan. Restitusi. Betul. Kelihatan sekali beliau sudah pernah mengikuti pendidikan guru pemuda. Monggo Bapak Ibu yang lain gimana? Silakan Pak Karseno. Menurut saya studi kasus itu yang pertama kita lakukan adalah pendekatan, yaitu istilahnya approach, pendekatan dengan anak. Dua kalinya kita langsung coba gali konflik atau masalah yang ada sebelum masalah itu muncul di sekolah. Secara otomatis itu mesti sudah ada masalahnya yang ada di rumah. Jadi dengan kita berdekatan dengan siswa, kemudian kita menanyakan dulu kondisi di rumahnya, mungkin dengan kondisi ayah, ibu, atau mungkin anggota keluarga yang ada di rumah itu. Nah, setelah kita ketahui masalah itu, baru kita untuk menentukan langkah apa yang harus kita sikapi terhadap masalah-masalah yang dihadapi tadi oleh si Tommy. Nah, dari itu kita otomatis akan bisa menentukan langkah kita sebagai guru untuk agar Tommy itu adalah bisa menghindari hal-hal tersebut dan bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirinya tanpa harus tergantung kepada satu orang tua atau kepada teman-teman lain. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari Ibu Wakil Septiani dan Bapak Karseno, luar biasa. Mari kita semua untuk memberikan
Applause yang meriah untuk mereka berdua. Sudah sangat baik. Ya betul, sebenarnya studi kasus ini adalah studi kasus yang saya buat berdasarkan motivasi perilaku atau kebutuhan dasar yang seperti yang pertama tadi, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini fokusnya adalah makan. Nah, yang direbut adalah makanannya. Betul tadi tidak langsung memberikan penyelesaian, tapi kita melakukan sebuah penyelidikan, yaitu dengan pendekatan yang personal yang kuat, sehingga kita benar-benar bisa mengetahui apa sebab dia melakukan perbuatan itu dan kenapa dan sebagainya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dengan baik, contoh hari ini harusnya membawa bekal, tetapi pagi tidak sarapan, tidak bawa bekal, uang sakunya kurang, maka dia mau tidak mau dorongan perut gitu ya, dorongan perut naik ke pikiran, akhirnya terpaksa dia melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ya kita harapkan sebagai orang tua, ketika kita memiliki anak, ya kita harus memikirkan yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Makan, minum itu harus terpenuhi, tercukupi dengan baik, jangan sampai kekurangan, karena nanti akan berkaitan erat dengan perkembangan baik fisik ataupun psikologi anak. Jadi harapannya yang sering kita gaungkan adalah makan pagi atau sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah usaha-usaha yang kita selalu sampaikan di berbagai aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kerjasama, misalnya kerjasama dengan puskesmas ketika ada imunisasi dan sebagainya. Kita pasti menggaungkan itu, ataupun di setiap pembiasaan pagi karena kaitan dengan kesehatan dan pertumbuhan psikologi anak. Oke, pertanyaan kedua. Mohon maaf. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika dia melakukan perbuatan yang mungkin kalau dilihat dari kacamata kita yang sudah bisa menilai orang, kita kan udah bisa nilai orang nih, karena kita udah dewasa. Itu tidak baik. Tapi di kacamata anak, sebetulnya perbuatan nakal itu menyenangkan, karena ketika dia nakal banyak yang perhatian, banyak yang memberikan atensi, banyak yang mendekat dan sebagainya. Itu ada anak yang seperti itu. Jadi dia membutuhkan perhatian. Kemudian ketika temannya melapor tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi kadang saya flashback ke belakang. Saya pernah memarahi anak kayak gitu, bahwa anak saya ataupun peserta didik karena dari kacamata saya itu salah. Tapi setelah belajar tentang ini, tentang kebutuhan dasar manusia dan disiplin positif sebagai master materi konsepnya, saya sadar, berarti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu kurang baik. Maka ya kita harus memperbaiki itu. Berarti guru itu benar-benar tugasnya banyak sekali ya, tidak hanya sebagai fasilitator, tapi sebagai psikologi juga. Betul konselor ya, sebagai psikologi klinis ya. Itu cukup mahal Bapak Ibu, sebetulnya psikologi klinis itu 1 atau 2 jam ya jutaan. Tapi kita di sini gratis ya, gratis. Oke, penting sekali ini. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi tadi yang ketiga, karena penguasaan ya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi ketika anak-anak yang nakal itu pasti dia itu kepengen memberikan sebuah penguatan bahwa saya itu memiliki kekuatan dan penguasaan dan saya tidak takut kepada kalian harus nurut dengan saya, seperti itu.
Nah ini juga kita harus tahu anak nakal itu disebabkan seperti apa. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Arseno dan Ibu Wahyu, kita harus mengetahui secara personal apakah sebetulnya yang peserta didik itu melakukan. Dari satu kasus tadi sebetulnya banyak kaitannya. Oke, next. Kemudian alasannya keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, ini maka ibu-ibu, bapak-bapak, yang sudah punya putra-putri di rumah, ya makanan yang mungkin dibawa untuk bekal ataupun sarapan, siang, makan siang atau malam aja pada, anda bisa. Besok jangan tempe, awal jangan sore jangan tempe, males. Buat saya orang semangat, agar bapaknya semangat. Ya, atau anak-anak pagi sayur bening, siang sayur bening, ngomongin sayur bening mana bosen. Walaupun isinya ada ikan dan sebagainya, tapi kalau monoton itu akan menimbulkan kebosanan. Maka perlu dirandom diacak. Gitu nih. Tapi memang kalau saya malamnya ditanya dulu, besok mau bawa bekal apa? Oh betul, berarti ibu di rumah sudah menerapkan kesepakatan rumah, kesepakatan sekolah. Monggo bapak ibu yang lain bisa mencontoh. Ibu Wahyu ya, kalau dia sudah mengikuti program guru penggerak sampai di rumah pun melaksanakan kesepakatan rumah dan keyakinan rumah, mungkin ibu, keyakinan rumah. Oke, selanjutnya karena ibunya sering bahan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan makan kebebasan. Ya, di SD kita ada ya, tapi sekarang sudah tidak. Sudah mungkin sudah menemukan jati dirinya, jadi sudah mungkin mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan mungkin. Jadi sekarang sudah sadar. Sudah didoakan oleh Pak Arseno dan Pak Hendro, alhamdulillah berhasil ya. Luar biasa kita. Oh satu itu kayaknya membutuhkan penanganan yang lebih serius itu Bu. Mungkin ditambah Pak Gladi nanti. Ya kemarin Pak Seno sama Pak Hendro berhasil ya. Ini tambah Pak Gladi ya. Oke lanjut. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya itu karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah ini Bu, Bapak Ibu, ketika ini dibiarkan terus-menerus, maka anak ini akan tumbuh sebagai anak yang generasi yang akan membahayakan. Kenapa? Kami condongnya ini nanti larinya dia tidak terkontrol. Dia ketika diingatkan orang tuanya pasti dia akan berani melawan. Atau istilah kasarnya dia akan jadi preman nantinya. Senang melihat orang lain susah. Betul. Begitu ya. Betul. Di pandangan dia itu membahagiakan, tapi kan di kacamata orang yang menilai itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi dia melihat bahwa ekspresi teman-temannya itu adalah ekspresi yang membuat dia bahagia, padahal itu salah. Nah itu seringkali di lingkungan kita itu banyak yang seperti itu, tetapi kadang kita kurang perhatian. Maka dari itu ya kita harus bisa mendekati anak-anak yang mungkin memiliki perilaku ataupun tindakan yang menurut kacamata kita, tren kita itu agak melenceng. Nah ini sebetulnya saya cocok sekali dengan Pak Arseno yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan di rumah beliau kepada anak-anak yang mungkin notabene di lingkungan masyarakat itu dalam tanda kutip mungkin kurang baik nih, tapi Pak Arseno senantiasa memberikan yang namanya kamruh nih, ilmu wejangan dan sebagainya, sehingga harapannya itu anak-anak ini mengerti dan memahami akan sikap perilaku mereka ke depannya akan berdampak seperti apa. Oke, next yang selanjutnya ini ada posisi kontrol restitusi. Ini ketika menyebut ini harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati akan mengakibatkan konotasi yang lain. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Silakan yang merasa
kalau bapak ibu atau ibu guru itu sebagai penghukum dalam pelaksanaan aktivitasnya dalam kaitannya segitiga posisi kontrol restitusi. Nggak ada nih? Nggak ada, aman, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada? Nggak ada. Oke. Baik, yang pertama guru sebagai penghukum. Contohnya yang saya juga pernah melakukan ini. Siapa yang tidak dengan PR? Nyamu, itu penghukum. Kamu hari ini tidak sholat, hari ini tidak sama tulis. Saya tidak mau lakukan itu penghukum. Atau membentak, itu penghukum juga. Oh, kan? Itu juga penghukum. Mengerikan. Jadi anak itu takut karena personal gurunya dan akibat hukuman yang akan dijatuhkan ke dia. Jadi anak itu psikologinya dia tidak bebas, tertekan. Oke, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga saya juga pernah melakukan ini, ya. Maka aduh ya, kalau itu menjadi guru ya berat sebetulnya. Karena guru berangkat dari rumah itu benar-benar siap. Kalau tidak siap, saya yakin di sekolah itu stres kan, gelar dewek, padat banget gitu, ya. Guru sebagai merasa bersalah. Contoh, siapa yang mau mesti bersama dia? Kok ya makane hati-hati melek manane itu merasa bersalah. Anakku yang gara-garanya. Jangan seperti itu. Ini balik kempes, balik hilang. Nah, misalnya kempes jauh gitu ya. Siapa sih dolanan? Kok sih dolanan? Nah, itu buat bersalah. Saya dolanan nanti. Karena takut. Atau mungkin yang lain dan sebagainya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Oh, ini netral. Guru sebagai teman. Jadi sudah mulai ada mendekati secara personal, tapi hanya sekedar tahu saja kenapa kamu tadi tidak ngerjakan PR dan sebagainya. Tapi dia netral, tidak memberi hukuman, tidak membuat perasaan bersalah, itu enggak. Hanya tanya saja, hanya pengen tahu, ngobrol, sharing gitu. Nah, harapannya di ketiga. Kemudian bisa naik level berikutnya, guru itu sebagai pemantau. Jadi guru itu sebagai pemantau, dia tidak melakukan aktivitas personal ngobrol, dia memantau. Oh, kayak sih akan telat. Cuma tidak diucapkan, tapi dia nyatet, tapi mantau. Hanya mantau, mandor biasanya. Tapi kalau mandor bisa tegur, ini enggak. Dia hanya mantau saja, tapi dia membuat catatan, mengkop sih gitu ya. Cuma dia hanya memantau saja. Hari ini siapa yang datang terlambat, hari ini yang mungkin tidak mengerjakan PR gitu ya. Biasanya ini pemantau itu konotasinya ke kepala sekolah yang memantau biasanya. Jadi kejauhan, oh kayak kelasnya ramai, oh kayak kelasnya sepi, padahal berani. Oke, selanjutnya guru sebagai manajer. Yang terakhir sebagai manajer. Ini yang diharapkan. Jadi guru itu ya sebagai teman, sebagai pemantau, dan lengkap di manajer itu lengkap. Jadi dia memberikan sebuah opsi pilihan kepada peserta didik supaya mereka itu sadar akan aktivitas yang mereka lakukan itu sesuai atau tidak. Jadi seorang manajer ini benar-benar yang diharapkan dari kelima posisi kontrol restitusi yang diharapkan adalah yang kelima. Tetapi tidak harus yang kelima. Bisa guru ya sesekali jadi pemantau, sesekali jadi teman. Tapi yang 1 dan 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu harus mulai ditinggalkan. Yang harus sering kita lakukan sebagai manajer, ya kadang-kadang kita mantau, kadang-kadang kita sebagai teman. Tapi yang diharapkan adalah yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini ada beberapa rubrik ya, rubrik 5 posisi kontrol terkait dengan kontrol restitusi ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini di sini sudah tertulis menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir ini kadang-kadang saya juga melakukannya. Kadang-kadang memang benar guru berangkat dari rumah itu tulis siap banget, siap mental, siap materi yang diulang, media siap. Jadi lebih kelas wis siap peran, anggur siap, boleh. Pokoknya gila dewa. Kemudian
Kemudian untuk yang membuat merasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa dan sebagainya. Ini juga pasti ya, kita masih proses transisi, harapannya ke depan ya kita sudah tidak sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, dan sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ini hanya ngobrol saja, tetapi ada alasan-alasan, tetapi tidak ada aktivitas yang membuat dia merasa tertekan atau tidak. Kemudian memantau, dia tugasnya hanya menghitung, mengukur, mengevaluasi, tapi tidak disampaikan. Nah, kalau untuk manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan solusi. Ya, yang disebut Pak Arsenal itu tadi apa? Approach apa itu ya? Win-win solution seperti itu. Kemudian yang diperbuat guru. Sekarang yang dikatakan guru untuk penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan, ya, ini mengutuk ya, ayat apa ya? Ayat maling kudang ya. Kemudian membuat rasa bersalah, yang dikatakan adalah kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatanya, ibu stres, guru nembe stres muridnya, iya stres ya, lebih parah. Jadi memang guru berangkat dari rumah, waktu lawan bismillah siap, minum tas yang bercampur apa yang bentuknya, materi media siap, jadi bentuk sekolah siap. Kalau belum siap, saya yakin masuk kelas itu mengalami sebuah banyak tantangannya banyak. Kadang sudah menyiapkan saja belum kelas ini, kenapa? Kadang tidak sesuai dengan harapan, tetapi ya optimis kita bisa melaksanakan hal itu. Kemudian untuk teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu dan sebagainya. Kemudian untuk memantau apa peraturannya, contoh ya. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar memantik. Tapi dari setiap posisi kontrol ini, ekspresinya itu kalau ini dan ini pasti Bapak Ibu tahu ya, sama. Tangannya menjawabin tangan ya. Orang ketemu, nadanya tinggi kalau ini. Kalau ini nadanya slow, ya seperti customer service bank, halus banget. Selamat siang gitu ya. Jadi harapannya guru itu bisa kayak itu di CS nih, apalagi kayaknya murid-muridnya senang banget ya. Apakah teman? Gitu. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Birma itu ya, Pak Endro itu halus sekali. Enggak ya? Oke. Kemudian untuk hasilnya untuk penghukum, ini pasti anak itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini yang berbahaya. Karena dia takut hanya kepada kita, tapi kepada orang lain belum tentu takut seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Kemudian untuk teman, dia akan ketergantungan. Nah ini curhat. Orang bocah, anak bocah masih aman, dia kalau dewasa bahaya, ketergantungan curhat. Kecuali dengan mungkin saudara ataupun yang bisa memberikan solusi lah seperti itu. Kalau ketergantungan nanti Bapak Ibu juga repot. Tunggal dina bocah curhat daripada kumpulan, harus istirahat curhat, ketemu medan, orang ketemu merokok curhat, baik. Ketergantungan. Kemudian selanjutnya memantau. Ya, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi contoh Pak Arseno, ya, Pak Arseno memantau. Berangkat ada kegiatan bersih-bersih, Pak Arseno cukup berdiri di depan kantor. Itu. Dan anak-anak itu karena memang sudah tahu karakternya Pak Arseno, langsung otomatis dia bergerak. Tetapi ya itu tadi hasilnya. Dia akan bergerak ketika diawasi saja. Kalau nggak ada Pak Seno datang yang datang Bu Hanifa, Bu Hanifa kesel dewek, bisa bertoa orang-orang bocahnya Itu, jadi di situ. Jadi ada efek-efeknya. Kemudian manajer,
dia akan menguatkan pribadi, hasilnya menguatkan karena dia sadar akan yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Untuk penghukum itu murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas. Ini kebanyakan anak sekarang di sini nih, orang kur SD, SMP, SMA. Jadi menganggap gurunya itu remeh sekali, maka etikanya hilang di sini sudah. Apalagi dengan sekarang efek negatif dari media sosial, terkadang ada sikap perilaku terhadap guru yang tiba-tiba pernah melihat guru diludahi, tapi guru tidak melawan karena dia tahu dia melawan dilaporkan di penjara. Jadi ditium, guru diludahi, guru ditonjok, ditampar, diam saja. Tapi ada juga yang melawan, ada. Kalau bapak ibu seperti itu kan gimana Bu Wahyu Marwati? Kira-kira akan diam saja? Alhamdulillah, gitu apa? Gimana Bu? Oh dia menang. Iya. Ya, oke, selanjutnya untuk membuat merasa bersalah kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melaporkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau yang penghukum itu di luar, dia sudah memasukkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas. Tetapi masih kurang baik karena harus guru tersebut yang hadir. Kalau guru yang lain tidak bisa. Dan yang teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Orang guru dong, sapa baik, ya. Bapaknya kalau mamake dan juga anaknya kalau ibunya dan sebagainya. Pokoknya kalau sudah bisa sebagai teman, maka akan dianggap penting. Jika dia tidak hadir, dia tidak ada, akan merasa orang makan dia setia makanya dan sebagainya. Kemudian pemantau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Ya, jadi murid itu akan meletakkan guru itu sebagai peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Tetapi efeknya adalah itu tadi harus hadir guru itu, karena motivasinya itu belum dari intrinsik, masih eksternal. Dan yang manajer, ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi dia sadar bahwa yang saya lakukan sesuai atau tidak. Kemudian yang berikutnya, motivasi murid berkata sebagai identitas di sini penghukum. Contohnya ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi dan seterusnya. Kemudian pembawa rasa bersalah, maafkan saya. Nah, maka harus hati-hati menggunakan kata-kata dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian sebagai teman, contohnya di sini adalah saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis dan sebagainya. Kemudian untuk manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia hanya memang manajer. Dan yang terakhir, dampak pada murid. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum akan mengulangi kesalahan. Kesalahannya akan diulang lagi. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Dia akan merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan orang lain. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi hadiah itu menjadi sebuah luar biasa bagi motivasi untuk beraktivitas ataupun sanksi. Dan untuk manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi manajer ini adalah posisi kontrol restitusi yang ideal bagi guru di lingkungan sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntun, yaitu dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak. Oke. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Tetapi memang ya kadang kita
ditempatkan kadang sebagai pemantau, kadang sebagai teman. Tetapi kalau dari skala 1 sampai 100, maka 90%-nya sebagai manajer, 5% sebagai teman, 5% sebagai pemantau. Harapannya seperti itu. Tapi kalau sebagai manajer terus ya ya baik, tetapi kayaknya sulit dilakukan karena butuh pendekatan, butuh tadi posisi kontrol teman dan pemantau. Ya, ini ada posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan sebuah solusi dari sikap ataupun perilaku yang mereka lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, jadi harapannya bisa menjadikan murid itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu sesuai atau tidak, dan itu menjadi sebuah identitas bagi peserta didik, apakah mengulangi lagi atau tidak. Oke, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa kelelahan karena hari ini cukup banyak sekali aktivitasnya. Oke, segitiga restitusi. Jadi intinya di sini, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang saya harapkan adalah nanti Bapak Ibu dapat menerapkannya di kelasnya masing-masing karena Bapak Ibu sebagai wali kelas. Karena ini setiap hari pasti ada persoalan atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi, kecuali persoalan yang kaitannya dengan hukum atau pidana itu tidak bisa. Tapi kalau persoalannya kaitannya dengan sikap perilaku, kenakalan kewajarannya masih wajar dalam level anak, itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk pidana nggak bisa. Yang pertama, ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Jadi distabilkan terlebih dahulu identitasnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maka ini poin terakhir adalah poin yang harus kita kuatkan. Maka di awal tadi setiap kelas harus memiliki yang namanya kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Harapannya ketika ada sebuah persoalan atau permasalahan dalam tahap akhir segitiga restitusi, ketika ditanyakan maka nanti nyambung, ada relevansinya karena ada kesepakatannya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan kelas, tidak ada keyakinan kelas, ketika dikonfirmasi kepada peserta didik yang mungkin melakukan sebuah aktivitas perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka peserta didik bingung. Keyakinan kelasnya sih apa, Pak? Gurunya tambah emosi mana? Kemudian takon-takon baru nanti salah dan sebagainya. Maka butuh ini. Jadi prosesnya tadi urut ya, dari membuat kesepakatan, membuat keyakinan, kemudian setelah kesepakatan keyakinan kelas itu terbentuk, di-up lagi menjadi keyakinan sekolah, sehingga sekolah itu nanti urut. Nanti ada kaitannya dengan visi dan misi sekolah, jadi nyambung semua sebetulnya. Konsepnya seperti itu, tapi ketika ditulis sulit. Dari visi misi itu sulit, ya. Membuat keyakinan itu kalau hanya pikiran, konsep itu, imajinasi itu mudah, tapi ditulis angel banget ya. Kalimatnya sih hanya. Oke, kita coba bahas secara singkat saja, itu terkait dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya itu, yaitu seperti apa. Jangan langsung kok salah dan sebagainya. Kita stabilkan dulu.
Ketika marah kita stabil, jangan ikut-ikut marah ya. Seringkali anak itu melakukan kesalahan kita langsung membentak. Siapa dia gimana? Jadi itu tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Jadi stabilkan dulu supaya dia tenang, kita juga tenang. Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya kalimatnya, misalnya hari ini kamu berantem dengan temannya, jadi kalimat menstabilkannya, kamu kenapa hari ini? Tapi dengan nada yang enak didengar, seperti CS dari customer service. Misalnya masih berat berapa, gitu kan? Anu ini, anu itu dan sebagainya. Ya, kalau terus-terus, ya kamu melakukan itu mungkin untuk mempertahankan diri itu wajar, tetapi itu tidak baik seperti itu. Ya, jadi pakai bahasa yang lembut, kemudian tapi juga harus apa ya, hati-hati juga. Kalau di SD aman nih, tapi kalau di SMA, SMK itu bahaya juga. Aja serius. Oh beda mana ini ya, karena di SMA, SMK dan seterusnya itu, iya betul bisa gede ya, sudah remaja. Kemarin ada yang menanyakan itu Bu, karena kebetulan kemarin ada yang pas presentasi itu dari SMK. Nah kemudian itu tanya, nah kalau di SD kan lulus, nah apakah di SMK itu misalnya putri atau pura dilus-lus ke Bu? Enggak, itu beda lagi seperti itu. Karena nanti ya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Menimbulkan rasa. Iya betul, menimbulkan rasa. Jadi kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Ini beberapa contoh kalimat ya, kalimat untuk menstabilkan peserta di 3 menit melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi nanti disambung dengan kalimat yang mengarah mengerucut ke nanti keyakinan ya. Ya apa, masuk juga lagi jangan. Ya apa, itu wajar, manusiawi, normal, wajar. Itu kalimat-kalimat untuk menstabilkan supaya dia seolah-olah dia itu merasa dia salah banget. Tapi kita masuk pelan-pelan sebetulnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang namanya komiki diejek ya kok gelap, kok nendang, ini wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, karena sempurna itu hanya milik Allah gitu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Jadi nadanya juga harus bagus ini. Ini biasanya ibu-ibu ini pandai sekali dalam menstabilkan identitas. Ibu-ibu itu ahlinya. Makanya ibu-ibu menstabilkan identitas jalur pas, nanti bapaknya pinter rekor. Ya banyak soal di sini gitu ya, jadi dan sebagainya. Gitu ya. Oke, selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu juga menstabilkan anak. Jadi kita itu datang itu tidak sebagai penghukum ataupun sebagai pendukung, tapi pihak yang akan memediasi, pihak netral seperti itu. Kemudian yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu dan seterusnya. Banyak kan? Ini contoh saja. Dan berikutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakannya itu sudah benar apa salah seperti itu. Jadi harus urut nih, tadi yang pertama stabilkan, sudah stabil, sudah kita sudah bisa menilai anak ini sudah kita bisa tingkatkan ke level validasi atau belum. Karena seringkali permasalahan anak itu beda nih penanganannya. Kalau hanya masalah rebutan itu sehari bisa selesai, tapi tidak sampai memukul. Tapi kalau sampai memukul, saya yakin sehari nggak selesai ketika restitusi. Karena sehari itu paling hanya untuk menstabilkan kok. Untuk validasinya belum, karena anak masih emosi. Jadi tidak serta-merta urut itu enggak. Dan segitiga restitusi sekali lagi tidak bisa digunakan untuk masalah-masalah yang menyangkut pidana, itu nggak bisa. Ini persoalan-persoalan yang masih dikatakan wajar di dunia anak sekolah seperti itu. Dan
tidak sehari selesai. Ini bisa berulang-ulang dan tidak juga satu hari langsung 3 tindakan. Melihat psikologi anak tadi, apakah dia bisa kita naikkan levelnya menjadi validasi tindakan apa enggak? Kalau tidak, jangan paksakan. Kita sehari itu kita stabilkan dulu, besok baru validasi. Syukur langsung bisa ketiga-tiganya. Oke, untuk validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi harapannya ketika melakukan validasi ini tidak hanya stimulus respon, tapi kita proaktif. Kemudian menggunakan kalimat intonasi yang bagus sehingga kita dapat mengenali dan mengakui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oke Bapak Ibu, demikian terkait dengan diseminasi saya terkait dengan budaya positif yang harapannya Bapak Ibu semua dapat mengaplikasikannya di lingkungan kelasnya masing-masing, sehingga harapannya output dari peserta didik itu adanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya, akan kesadaran diri bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangat penting sehingga tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, dan kita sekali lagi tidak bisa menghukum ataupun menghakim anak itu sesuka kita, karena kita tugasnya sekali lagi hanya sebagai fasilitator dan penuntun. Dan penuntun dan fasilitator itu tentu kata yang memiliki makna yang dalam. Nuntun itu pasti kita harus paham arahnya, kita harus paham jalannya, medianya dan sebagainya. Fasilitator juga sama, berarti kita sudah menguasai konsepnya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.